Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok INA dari Prodi Sistem Informasi. Kami akan membahas tugas kelompok tentang pengantar teknologi informasi. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu saya Yezida Dwi Putri dengan BP 245720111127. Perkenalkan, nama saya Aura Wada Putri dengan BP 245720111031. Saya Yudhya Rahma Fitri dengan BP 245720111028. Perkenalkan, nama saya Zara Ginanti dengan nomor BP 245720111032. Dari tugas kelompok 5PT ini, kami akan membahas tentang penerapan teknologi informasi di pemerintahan kabupaten yang akan dijelaskan oleh Auto. Penerapan teknologi informasi di pemerintahan khusus daerah terpencil. Pengertian penerapan menurut Hadijaya Pratama, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori atau metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kegiatan terpenting yang diinginkan untuk kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka konsep yang telah dikemukakan, diduga bahwa penerapan teknologi di daerah pemerintahan Kabupaten Buleleng di Kecamatan Sumur sangatlah penting agar keindahan pantai Sumur tersebut dapat muat website agar memancing para wisatawan untuk berkunjung. Pengertian pemerintah menurut Wilson adalah suatu perorganisasian kekuatan tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau kelompok orang dari sekian banyak kelompok yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud mereka dengan hal yang memberi keterangan bagi urusan umum masyarakat. Menurut para ahli daerah, dalam konteks pembagian administratif di Indonesia, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut praksa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Level strategis penelitian mengenai implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas masyarakat pedesaan yang dilakukan oleh Fatoni 2009 menghasilkan kesimpulan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan secara optimal melalui manfaatnya teknologi informasi. Teknologi informasi berdasarkan beberapa hal antara membangun komponen pemerintah terhadap manfaat teknologi informasi dan komunikasi di pedesaan, pendekatan, pengenalan, dan pemanfaatan teknologi informasi dari sekolah, membangun berbagai jenis portal yang relevan dengan membangun kemitraan dengan industri dan jasa telekomunikasi. Selain itu, penelitian mengenai teknologi informasi ditingkatkan, misalnya penelitian tentang liberasi teknologi informasi masyarakat di desa, teknologi informasi yang dilakukan oleh UBN menunjukkan bahwa masyarakat di desa sebenarnya mampu membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat dengan menyediakan akses informasi dan turut mengembangkan UKM. Namun berbagai masalah yang dihadapi yaitu kekurangan kesadaran masyarakat terhadap potensi yang berada di desanya sendiri, kurangnya pengetahuan atau pemahaman berbasis internet atau perbedaan potensi antara masyarakat dengan pengurusan tentang televenter serta kurang adanya kerjasama dengan berbagai lembaga lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zara. Selanjutnya, layanan yang dapat diberikan pada teknologi masa depan. Meningkatkan kelancaran online. Kemajuan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan suatu proses yang stabil, progresif, dan rumit yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang
kedua, membuat segala lebih mudah bagi Anda. Kemajuan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan suatu proses yang stabil, progresif, dan rumit yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang ketiga, kami memiliki banyak pengalaman dalam berbagai proyek. Kemajuan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan suatu proses yang stabil, progresif, dan rumit yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama. Pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa diselenggarakan oleh kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah di desa. E-government terdapat beragam definisi e-government, namun dapat beberapa kesamaan, yaitu melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau teknologi informasi, khususnya internet, untuk meningkatkan penyampaian pemerintahan kepada masyarakat, bisnis, dan instansi lainnya. E-government memungkinkan masyarakat untuk dapat berinteraksi dan menerima layanan dari pemerintah lokal, daerah, maupun pusat selama 24 jam sehari dalam seminggu. Selanjutnya, manfaat penggunaan teknologi informasi dalam e-government. 1. Meningkatkan efisien. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai data atau informasi dalam maupun antar pemerintahan pengguna teknologi informasi. Juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan penyampaian data, penyediaan informasi dan komunikasi, begitu pula dalam memproses tugas dan administrasi publik. Yang kedua, meningkatkan pelayanan. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menggunakan layanan publik masyarakat. Tidak perlu mengetahui struktur dan hubungan kompleks di balik layanan yang diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga, membantu kebijakan teknologi informasi. Dapat membantu menyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, sehingga pihak-pihak terkait dapat berbagi ide dan informasi terkait suatu kebijakan tertentu. Selanjutnya yang dibahas oleh beliau. Hasil penelitian dan pembahasan. Profil kecamatan Sumur-Sumur terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, salah satu kecamatan bisa dibilang tertinggal. Di bidang teknologi informasi, Provinsi Banten yang tergabung dalam gerakan kecamatan membangun ICM yang merupakan inisiatif kolektif kecamatan-kecamatan untuk mengelola sumber daya di kecamatan dan tata pemerintahan yang baik. ICM lahir sebagai kritik dan praktik pembangunan di kecamatan yang cenderung dari atas ke bawah atau top down dibanding dari bawah ke atas atau yang bisa disebut dengan bottom up, yang menjadikan kecamatan hanya sekedar menjadi objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan. Sumber daya manusia Kecamatan Sumur. Pemberdayaan masyarakat yang mendukung PMPM mandiri, yang wilayah kerja dan target sasaran adalah masyarakat kecamatan. Salah satu tujuan khusus PMPM mandiri adalah meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna informasi dan komunikasi. Alam pemberdayaan masyarakat, dengan demikian hal tersebut sejalan dengan pengembangan e-government dalam pemanfaatan teknologi informasi. Pengembangan tersebut bukanlah suatu lompatan ke depan, melainkan sebuah proses yang mulus, bertahap, dan kompleks yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Pengembangan SIM melalui pelatihan teknologi informasi
yaitu teknologi informasi untuk meningkatnya interaksi dengan masyarakat, terutama interaksi dengan masyarakat dalam melakukan penyebaran atau diseminasi berita, kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan kepada masyarakat. Hal ini ditunjang untuk melakukan pelatihan dan menambah pengetahuan terkait teknologi informasi dari sisi SDM yang diperoleh, yaitu mengurangi rendahnya literasi teknologi informasi masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di beberapa kecamatan. Selanjutnya, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi dengan anggaran, kebijaksanaan, dan lain-lainnya. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 5. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.